Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Jumpa lagi dengan Pak Edi ya di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Keluarga Negara. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, sehingga bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Ya. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan beranjak ke bab berikutnya, yaitu bab 5. Yaitu mengenai Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kita harus tetap semangat seperti yang diikrarkan oleh para pemuda tahun 1928 yang berhasil mengumandangkan Sumpah Pemuda sebagai perjuangan rakyat Indonesia, pemuda Indonesia untuk meraih kemerdekaan Indonesia tahun 1900. Sebab yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu subtema A pada bab 5, yaitu arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Ya. Nah, dalam subtema ini yang pertama yang akan kita bahas sebelum kita masuk pada arti dan makna Sumpah Pemuda, yang akan kita bahas terlebih dahulu itu adalah peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Ya, jadi ada banyak organisasi kepemudaan sebelum kita bersatu ya. Nah, sebenarnya apa sih itu Sumpah Pemuda? Anak-anak, ada yang sudah tahu nggak apa itu Sumpah Pemuda? Nah, Sumpah Pemuda itu merupakan ya suatu pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ya, pengakuan yang dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Ya, pengakuannya seperti apa? Apa yang dibacakan oleh para pemuda Indonesia? Nah, saya ingat ya. Nah, Sumpah Pemuda. Ya. Nah, di sini Pak Edi akan mencoba mempraktekkan Sumpah Pemuda. Ya, Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Itu yang menjadi pengakuan para pemuda-pemudi Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928 ya. Tetap semangat. Berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 yang kita sudah bahas pada materi sebelumnya di bab 4, itu ternyata mendorong bermunculannya organisasi pemuda di Indonesia atau di Nusantara ya. Di antaranya yang pertama Trikoro Darmo. Trikoro Darmo ini cikal bakal organisasi pemuda Yong Java. Yong itu pemuda ya, Jawa itu daerah, jadi pemuda daerah Jawa. Nah, Trikoro Darmo atau Yong Java ini memiliki 3 visi mulia. Yang pertama, sakti, yang kedua, budi, dan yang ketiga, bakti. Ya. Nah, organisasi pemuda di daerah lain juga ada, ya. Nah, selain Trikoro Darmo atau Yong Java, di daerah lain juga ada ya. Di antaranya Yong Sumatera Nenbundo, Yong Sumatera,
Yong Ambon, Yong Minahasa, Yong Celebes, Sekarukun. Sekarukun ini bukan dari Bali ya. Sekarukun ini berasal dari Sunda, Jawa Barat ya. Yong Betawi, Yong Bataks, dan yang di Bali itu namanya yang terkenal itu adalah Ciong Wanara. Ini yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai ya, pemimpin perang Margerani. Nah, organisasi pemuda yang Pak Edi sebutkan tadi itu masih berlatarkan suku dan masih bersifat kedaerahan. Nah, organisasi kepemudaan yang tidak berlatarkan suku dan kedaerahan itu adalah Perhimpunan Indonesia. Ya. Nah, Perhimpunan Indonesia ini adalah organisasi pemuda yang paling gencar dalam mengumandangkan persatuan bangsa Indonesia. Nah, Perhimpunan Indonesia beranggotakan dari berbagai suku dan berbagai pulau di Indonesia. Lahirnya berbagai organisasi pemuda dan adanya berbagai keinginan pemuda untuk bersatu, para pemuda menghimpunkan dirinya dalam Kongres Pemuda ya. Jadi Jong tadi, organisasi tadi itu dia bersatu menghimpunkan dirinya dalam Kongres Pemuda. Nah, terlaksananya Kongres Pemuda yang pertama itu dari tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei 1926 di Jakarta. Nah, secara rinci latar belakang Kongres Pemuda yang pertama yaitu lahirnya berbagai organisasi pemuda Indonesia yang memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mempersatukan para pemuda Indonesia. Yang kedua, karena adanya keinginan untuk mengubah sifat kedaerahan menjadi sifat nasionalisme. Dan yang ketiga, adanya keinginan untuk membentuk satu wadah tunggal bagi para pemuda. Nah, tujuan Kongres Pemuda yang pertama yaitu yang pertama membentuk Badan Sentral Organisasi Pemuda Indonesia. Kedua, memajukan paham persatuan kebangsaan. Tiga, mempererat hubungan di antara semua perkumpulan pemuda. Nah, ini susunan panitia Kongres Pemuda yang pertama. Anak-anak bisa baca langsung ya. Nah, Muhammad Yamin berpidato tentang bahasa persatuan. Tetapi pada waktu itu belum menghasilkan kesepakatan tentang bahasa ya pada Kongres Pemuda pertama ini. Belum mencapai kesepakatan untuk bahasa. Nah, setelah melakukan Kongres Pemuda yang pertama, bagaimana dengan hasilnya? Hasilnya di sini yaitu yang pertama, cita-cita Indonesia Merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia. Ya, tidak ada lagi Yong Java, Yong Sumatera, Yong Bali, Yong Celebes dan lain sebagainya. Ya, cita-cita Indonesia Merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia. Tidak lagi bersifat kedaerahan. Ya. Hasil yang kedua yaitu semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah. Ya, jadi satu wadah. Nah, kendala Kongres Pemuda yang pertama itu kalian bisa langsung baca ya, anak-anak ya. Ternyata para pemuda Indonesia tidak sekali melakukan kongres ya. Kongres Pemuda yang kedua dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta ya. Bagaimana dengan latar belakangnya? Nah, latar belakangnya itu adalah ada rasa ketidakpuasan dari anggota Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI yang beranggotakan pelajar dari seluruh wilayah Indonesia, sehingga PPPI menggagas atau memperkasai
untuk diselenggarakannya Kongres Pemuda 2. Nah, susunan panitia Kongres Pemuda 2 ini ada Ketua Sugondo Joyo Puspito, Wakil Ketua RM Joko Marsaid, dan seterusnya ya. Nah, nanti dicatat ini poin-poin pentingnya, termasuk susunan panitia 1, Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda 2 ya. Mohon dicatat nanti. Nah, rapat pertama Sabtu 27 Oktober 1928 di Gedung Katolik Jongenlegen, Bonn, untuk KJB. Dalam sambutannya, Ketua PPPI Sugondo Joyo Puspito berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Ya. Nah, rapat kedua dilanjutkan pada Minggu 28 Oktober 1928 di Gedung Ost Java Bioskop, membahas masalah pendidikan. Nah, pada rapat penutup masih pada tanggal 28 Oktober 1998 diadakannya di Gedung Indonesian Club Bonn di Jalan Keramat Raya nomor 106. Ini menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi. Nah, bagaimana dengan hasil Kongres Pemuda yang kedua ini? Nah, hasil Kongres Pemuda 2 itu adalah terikarnya atau dibacakannya Sumpah Pemuda yang Pak Edi contohkan pada awal video tadi ya. Anak-anak harus tahu dan bisa memahaminya, lebih-lebih kalian bisa menghafalnya ya. Tetap semangat anak-anak. Oke, cukup sekian dulu untuk pertemuan kita pada kesempatan hari ini, yaitu mengenai materi peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Ya, Pak Edi harapkan anak-anak bisa memahami materi kita pada hari ini ya. Ingat Sumpah Pemuda, ingat tanggal 28 Oktober 1928. Tetap semangat, merdeka! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.